Oke Lur, selamat datang di Alur. Di video kali ini, aku akan membagikan pengalaman baca sebuah sequel novel yang mana beberapa waktu kebelakang aku sempat post buku pertamanya dan sekarang adalah buku keduanya, yaitu Kembali ke Batavia karya Guy Gray yang diterbitkan oleh Akkad. Novel ini bercerita tentang Pramudia yang berhasil melintasi waktu dari masa lalu ke masa depan. Pramudia dipandu oleh Hijo Junior sampai akhirnya dia bertemu dengan Jenaka. Selama di masa depan, Pramudia dan Jenaka menghabisi banyak waktu bersama, mengelilingi kota, pokoknya banyak hal romansa yang mereka lakukan. Sampai akhirnya Hijo Junior meminta Jenaka untuk mengirimkan lemari peninggalan nenek buyutnya, which is itu adalah mesin waktu yang digunakan Jenaka untuk ke masa lalu di buku pertamanya. Ketika Jenaka mengecek lemari tersebut, ia dikejutkan dengan penemuan sepucuk surat dari masa lalu yang berisikan permintaan tolong. Seperti angin sejuk yang menerpa, Jenaka menginginkan kembali petualangan ke masa lalu. Awalnya, Pramudia dan Hijo Junior itu merasa ragu dengan hal ini. Tetapi, untuk bernostalgia sekaligus lari sejenak dari kejenuhan yang Jenaka alami, akhirnya mereka pun setuju untuk berangkat kembali ke masa lalu. Perjalanan sekaligus petualangan yang menegangkan pun dimulai. Sebelumnya, aku mau spoiler sedikit. Kalau Jetis, kakaknya Jenaka, ikut andil dalam perjalanan ke masa lalu. Yang mana karakter Jetis ini sangat menyebalkan, tapi ya emang sih normal banget untuk hubungan antara kakak dan adik. Perbedaan yang aku rasakan dan yang aku ingat antara buku pertama dan buku kedua ini adalah kalau di buku pertama, di awal-awal dibuka dengan gaya penceritaan yang cenderung serius. Sementara di buku kedua ini amat sangat receh, kocak, ngakak, pokoknya interaksi Jenaka dan Pramudia itu bikin ngakak. Dan aku juga bisa ngerasain sedikit rasa canggung dan rasa kangen di antara mereka masing-masing. Maklumlah, kan mereka nggak ketemu selama 7 tahun. Terus tiba-tiba ketemu, ya itulah yang terjadi. Canggung tapi kangen, begitu. Kemudian, untuk diksi yang merangkai novel ini dari awal sampai akhir, beneran ngalir apa adanya. Kayak diksi dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya sederhana, enggak neko-neko, dan tentu saja lebih rapi dari buku yang pertama. Soalnya, kan di buku yang pertama itu aku sempat notice banyak saltik atau typo, yang mana masalah ini tuh agak sedikit mengganggu pengalaman baca. Tapi di novel ini udah sangat rapi. Untuk penokohannya sendiri di sini cukup kuat dan untuk tokoh-tokoh yang terlibat di sini pun cukup bermain. Jadi ketika mereka berdiskusi atau sedang menghadapi suatu kondisi, feel-nya dapat banget. Apalagi untuk karakter Jenaka. Jenaka ini memiliki karakter yang kuat, ambisinya gede. Pokoknya karakter Jenaka ini tuh kayak maju tak gentar. Namun ada salah satu momen di novel ini yang aku suka, yaitu ketika Jenaka menjadi salah satu perempuan yang terjebak di Pulau Onrus. Di sini aku bisa merasakan sisi lain dari karakter Jenaka. Di balik kepribadian Jenaka yang kuat, ada kepribadian Jenaka yang rapuh. Dan hal ini terpotret di adegan Pulau Onrus itu. Dan menurut aku, adegan Pulau Onrus itu salah satu adegan terbaik di novel ini. Kayak golden scene, begitu. Hanya memang seperti yang Jenaka bilang, kalau adegan persidangan di novel ini tuh agak hampa. Nggak seperti persidangan di novel pertama, yang mana seru banget, terus si lawannya juga turut melawan, sementara kalau di sini tuh persidangannya tuh kayak anyep gitu. Nggak ada perlawanan yang berarti, mungkin karena lawannya di novel ini tuh anak manja ya, jadi agak kurang seru di adegan ini. Kemudian, sebenarnya ini sih bukan sesuatu yang harus, tapi seperti yang sudah aku singgung di awal kalau aku suka banget ketika Jetis ikut andil dalam petualangan ke masa lalu. Namun sayangnya, screen time Jetis ini nggak terlalu diperlihatkan, kayak sedikit banget. Padahal aku cukup berharap untuk melihat reaksi lebih dari Jetis ini. Apalagi ketika mereka bertemu dengan Cantika dan Jati. Jujur, aku sempat berharap lebih kalau akan ada banyak momen hangat untuk mereka. Tapi ternyata, ya nggak begitu banyak. Dan malah untuk Jati sendiri, kayak nggak ada sama sekali.
Selain itu, bagian tim penyelidikan Pramudia dan Jetis enggak dipertunjukkan. Sebaliknya, untuk tim Jenaka dan Hijo dipertunjukkan. Pokoknya aku tuh sempet berharap gede banget kepada Jetis. Kayak aku pengen lihat sudut pandang dari Jetis tentang kehidupan di masa lalu, tapi ya nggak terekspos gitu. Oh iya, untuk tujuan mereka kembali ke masa lalu, sebenarnya sama sih topiknya seperti buku yang pertama, soal perempuan. Hanya saja di buku yang pertama itu dalam lingkup keluarga, sementara kalau di buku ini tuh kayak lebih luas lagi. Pokoknya Jenaka dan yang lainnya itu memiliki tugas untuk menyelidiki kasus hilangnya para perempuan di masa itu. Dan semua itu akan tergambar di adegan Pulau Onrus itu. Yang seperti aku bilang, kalau adegan di Pulau Onrus tuh beneran seru banget. So, buat teman-teman yang udah membaca novel Kembali ke Batavia, boleh banget untuk membagikan pengalamannya di kolom komentar. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!